Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 5 Agustus 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 12 ayat 1 sampai 13 menceritakan bagaimana Miriam dan Harun menaruh syak prasangka terhadap Musa. Dan ini membuat murka Allah kepada mereka. Sehingga Miriam dihukum dengan penyakit kusta. Dan Harun memohon agar Musa memintakan pengampunan kepada Yahweh. Dan Musa meminta agar Yahweh menyembuhkan dia. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36 dikisahkan bagaimana pada jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air mendekati perahu para murid. Mereka ketakutan karena menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Namun Tuhan Yesus menegaskan, "Inilah aku, jangan takut." Dan Petrus meminta tanda, "Kalau memang itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Maka Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa angin kencang menerpa dia, ia mulai takut, ragu-ragu, dan hampir tenggelam sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan mereka berdua naik ke perahu. Mereka dicela oleh Yesus, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan ketika sampai ke atas perahu, semuanya para murid yang lain menyembah dia dan berkata, "Sungguh engkau anak Allah." Dan kemudian ketika sampai di darat, hari mulai siang, dan sudah diketahui oleh orang banyak, maka banyak orang membawa orang-orang sakit agar dijamah oleh Yesus dan boleh menjadi sembuh. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman Miriam, Harun, dan para murid seringkali juga menjadi pengalaman kita. Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan segala masalah diselesaikan. Namun Miriam dan Harun masih ragu-ragu, bimbang, dan kurang percaya. Mereka
meragukan dengan mengatakan, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Kata-kata ini menunjukkan bagaimana mereka benar-benar menyepelekan Musa sebagai orang pilihan Allah. Kasarnya mereka memberontak dan tidak percaya kepada Musa. Meskipun Musa benar-benar dipilih, dipanggil oleh Yahweh. Maka mereka menggerutu. Akibatnya mereka dihukum Tuhan. Demikian pula pada bacaan Injil. Para murid bersama Yesus mengerti apa yang dibuat Yesus. Tindakan-tindakan yang luar biasa. Namun Petrus tetap ragu-ragu dan kurang percaya ketika dihembusi angin sakal. Angin membuat Petrus ragu-ragu, takut, bimbang, dan kurang percaya. Maka kita juga berefleksi. Kadang kita seperti Miriam, Harun, dan Petrus dan para murid yang lain. Mengalami kasih karunia Allah. Tidak hanya melihat, mengalami. Namun ketika ada tantangan, ada hambatan, ada godaan, iman kita mulai goyah. Masih lumayan kalau hanya berkurang. Tetapi kalau kita sampai pada pengalaman iman yang terendah, lalu dipertanyakan Yesus, di manakah iman kepercayaan kamu? Maka semoga kita yang benar-benar dipilih menjadi anak-anak Allah ini berani untuk bangkit, berani untuk mempertahankan iman, sekalipun tantangannya tidak ringan. Seperti Petrus dihembusi angin yang sakal, mulai ketakutan. Kita mencoba melihat karya-karya Allah dalam hidup ini yang akhirnya menjadikan kita menyerahkan hidup hanya kepadanya, tetap beriman, mengikuti sabda dan kehendaknya. Memang tantangan, godaan dunia akan terus datang. Tapi kita ingat karya-karya Allah melebihi dari godaan itu. Maka jangan sampai iman kita berkurang, iman kita hilang, iman kita kandas. Justru sebaliknya, lewat pengalaman hidup di mana Allah menyertai kita, iman kita semakin kokoh dan tangguh. Semakin ditempa dengan banyak hal duniawi, seharusnya iman kita semakin kokoh kuat. Semoga kita semakin mampu untuk mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kedua sabdamu yang mengingatkan kepada kami untuk terus mempertahankan iman itu sekalipun badai,
gelombang, tantangan menghadang. Karena kami yakin Engkau akan senantiasa menyelamatkan anak-anak-Mu yang setia dalam iman. Maka kuatkan iman kami yang kadang-kadang lemah oleh tawaran dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Terus tumbuhkan semangat itu, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang punya kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya, agar mereka tetap berharap hanya kepadamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, agar apabila kita sehat, keluarga sehat, orang lain juga sehat, sehingga masyarakat kita memiliki kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian karya, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan juga pemberian dana yang sangat berguna untuk kehidupan menggereja. Mari kita tingkatkan peran itu, agar akhirnya gereja kita semakin bertumbuh berkembang, semakin katolik dan apostolik. Terima kasih kepada siapapun juga yang telah ambil bagian dalam karya gereja, para ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, ketua-ketua paguyuban, DPPH, kabit-kabit, timpel-timpel yang dengan cara masing-masing membuat gereja semakin hidup. Semoga terus kita galakkan agar akhirnya umat juga semakin berkembang, berkontribusi dalam gereja, sehingga akhirnya gereja kita, paroki kita semakin berkembang dan subur. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.